Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizan Hasanah dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menyampaikan analisis mudik dari segi ekonomi dan juga aspek hukumnya. Jadi, tonton dan simak sampai habis. Mudik saat Hari Raya Idul Fitri adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Nah, dalam pandangan ekonomi terdapat dampak dan juga implikasi yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah analisis mengenai mudik dalam pandangan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak positif bagi pariwisata. Hal ini akan mendorong pariwisata di daerah tujuan atau di kota tujuan mudik, sehingga akan meningkatkan permintaan dari hotel, kemudian restoran, dan juga tempat wisata. Nah, hal ini akan meningkatkan pendapatan yang signifikan dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Yang kedua yaitu memberikan dampak positif pada sektor transportasi, khususnya pada transportasi darat seperti bus, kemudian kereta api, dan juga mobil pribadi. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bisnis transportasi dan juga kita akan secara tidak langsung meningkatkan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu akan memberikan dampak negatif pada sektor manufaktur. Hal ini akan mempengaruhi produktivitas pada sektor manufaktur karena kekurangan tenaga kerja akibat karyawan mudik. Dan hal ini akan mempengaruhi atau menghambat produktivitas dan juga akan meningkatkan biaya produksi. Yang keempat yaitu dampak negatif pada sektor keuangan. Hal ini disebabkan karena penarikan dana yang signifikan pada ATM dan juga bank. Dan hal ini akan mempengaruhi likuiditas bank dan juga akan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Yang kelima yaitu dalam dampak sosial. Nah, dalam dampak sosial ini ada dua dampak. Yang pertama dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan hubungan tali persaudaraan antar keluarga dan juga akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan pada keluarga. Dampak negatifnya yaitu akan terjadinya kemacetan dan juga meningkatnya kecelakaan di jalan raya sehingga akan mempengaruhi produktivitas dan juga keselamatan pada masyarakat. Nah, jadi pada kesimpulannya mudik di sini akan memberikan dampak positif dan juga negatif pada sektor ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan yang baik dan juga strategi yang efektif untuk mengelola dampak dari mudik, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dan juga masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam mudik. Yang pertama yaitu hukum ketenagakerjaan. Jika bisnis tersebut melibatkan sebuah karyawan yang melakukan perjalanan mudik, maka perusahaan harus mematuhi semua undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang berlaku, seperti membayar gaji dan tunjangan secara tepat, kemudian memberikan perlindungan kesehatan dan juga keselamatan kerja, dan mematuhi aturan cuti dan jadwal kerja. Yang kedua yaitu hukum transportasi. Jika bisnis tersebut menyangkut bisnis transportasi penumpang, maka harus mematuhi semua undang-undang dan juga regulasi transportasi yang berlaku, seperti aturan berkendara, izin beroperasi, dan juga peraturan tarif. Yang ketiga yaitu hukum perlindungan konsumen. Jika bisnis tersebut menyangkut dengan penjualan tiket atau layanan lainnya kepada konsumen, maka bisnis tersebut harus mematuhi semua undang-undang mengenai perlindungan konsumen yang berlaku, seperti memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan, menjaga kualitas produk dan layanan, dan menanggapi semua keluhan dari konsumen secara tepat dan cepat. Oleh sebab itu, sebagai bisnis yang terkait dengan mudik, maka sangat penting untuk mengetahui semua aspek hukum yang berlaku dan memastikan bahwa bisnis tersebut telah melakukan peraturan dan juga regulasi yang berlaku. Dan hal ini akan membantu bisnis tersebut untuk tetap beroperasi dengan aman dan sukses dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.